Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam channel Ilmu Hidup. Channel yang membagikan semua ilmu-ilmu hidup, mulai dari urusan sosial, rumah tangga, keuangan, sampai dengan metode-metode bisnis yang bisa Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya memulai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Anda. Apakah Anda ingin kaya? Apakah Anda ingin memiliki keuangan yang bagus di usia muda? Apakah Anda ingin membeli rumah bagus? Apakah Anda ingin mengendarai mobil bagus ketika bertemu teman-teman Anda? Apakah Anda ingin saldo rekening selalu terisi? Apakah Anda ingin punya handphone bermerek seperti Samsung terbaru dan iPhone terbaru? Jika semua pertanyaan tersebut jawabannya adalah ya, maka Anda sudah berada di jalur yang tepat dengan menonton video ini. Baik, mari kita kupas tuntas langkah-langkah nyata untuk menaikkan kelas finansial Anda. Dari langkah awal sampai Anda menjadi orang dengan kelas finansial atas. Sebelum melanjutkan, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komentar, agar kami terus dapat membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi Anda semua. Dalam video sebelumnya, sudah sangat jelas digambarkan bagaimana pola pikir untuk membuat uang mengalir pada Anda. Namun demikian, apakah pola pikir saja cukup untuk membangun sebuah kekayaan? Tentu saja, jawabannya tidak. Untuk membangun kekayaan, diperlukan langkah-langkah nyata yang akan berakibat langsung pada realitas keuangan Anda. Langkah-langkah ini sangat penting dilakukan, selangkah demi selangkah, agar kemudian apa yang Anda lakukan berbuah menjadi sebuah kekayaan yang mungkin tidak Anda sadari. Baik, langsung saja kita mulai. Berikut adalah 7 langkah nyata dalam menaikkan kelas keuangan Anda. Pertama, perbesar mesin uang untuk mendapatkan value yang besar dari pekerjaan. Untuk meningkatkan keuangan Anda, dibutuhkan pondasi yang kuat. Ini dimulai dari skill Anda dalam pekerjaan atau usaha yang Anda geluti sekarang ini. Dalam dunia pekerjaan, seseorang tidak akan bisa mendapatkan bayaran tinggi jika tidak mempunyai skill yang mumpuni. Dalam konteks pendapatan atau gaji, sebuah perusahaan akan memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan value karyawan tersebut. Jadi, fokus pertama Anda adalah meningkatkan value Anda. Jika value Anda tinggi, maka pendapatan atau gaji pun akan mengikuti. Dalam tahap ini, Anda diwajibkan untuk memperdalam yang Anda punya. Selain untuk meningkatkan pendapatan Anda juga akan mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu dari pekerjaan Anda. Kebanyakan orang hanya mendengarkan motivasi tanpa tahu harus memulai dari mana. Jika Anda tergesa-gesa keluar dari pekerjaan Anda dan mulai membuka usaha, maka kekacauanlah yang akan terjadi. Alih-alih mendapat penghasilan besar, justru Anda akan dihadapkan pada kenyataan pahit tentang dunia usaha yang tidak pernah ramah bagi pemula. Jadi, fokuslah membangun ilmu dan pengalaman dalam bidang yang Anda geluti sekarang ini, sampai value Anda tinggi dan mendapat gaji yang tinggi dari perusahaan tempat Anda bekerja. Kedua, tetapkan tujuan finansial Anda dan buat anggaran yang realistis. Setelah tahap pertama sudah Anda lalui,
dan Anda berhasil melakukannya dengan baik. Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan keuangan Anda dan membuat anggaran yang realistis guna mencapai sasaran yang Anda tetapkan. Hal ini sangat penting dilakukan, sebab dalam tahap ini Anda akan menentukan kemana arah tujuan keuangan Anda. Keuangan yang tanpa tujuan yang jelas adalah seperti halnya Anda terhanyut di atas laut, berputar sana-sini tanpa arah yang jelas. Setelah Anda menetapkan tujuan keuangan Anda, berikutnya adalah menguji tujuan keuangan tersebut. Apakah tujuan keuangan tersebut realistis dengan pendapatan Anda, atau mungkin terlalu jauh, atau bahkan terlalu mudah bagi Anda, sehingga keuangan Anda tidak naik, namun justru berjalan di tempat. Contoh, jika penghasilan Anda saat ini adalah 7 juta rupiah. Realistiskah jika Anda menetapkan tujuan membeli sebuah rumah seharga 300 juta rupiah? Tentu saja realistis. Mengingat angka 300 juta adalah perkalian dari 150 bulan. Jika Anda menabung sebesar 2 juta setiap tahun selama 12 tahun, 6 bulan. Tetapi, apakah sesederhana itu dalam membangun sebuah kekayaan? Tentu tidak. Bahkan, Anda bisa membeli rumah tersebut secara tunai dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dalam bab berikutnya, akan kita bahas lebih dalam bagaimana membuat uang tabungan Anda menjadi berkembang dan terus berkembang. Ketiga, punya tabungan nyata, bukan hanya sekedar niat terus-menerus. Menabung adalah hal yang gampang diucapkan, tapi sangat sulit dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Realitanya, seseorang dominan lebih suka mencicil suatu barang daripada harus menabung. Padahal, mencicil dalam membeli suatu barang adalah kegiatan yang sangat merugikan. Mengenai ini, sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Saya sendiri, sebelum mempelajari ilmu ini, sangat sukar untuk menabung. Tapi, apa yang didapat jika kita tidak menabung? Anda akan hidup pas-pasan terus-menerus, tanpa punya apa-apa. Anda hanya bekerja seperti halnya hewan yang mencari makan untuk hari ini, lalu besok Anda akan sibuk mencari uang lagi. Begitu terus-menerus, sampai di kemudian hari Anda menyesal. Menabung adalah seni disiplin untuk memaksa diri mengurangi keinginan dan menyisihkan sebagian penghasilan kita. Langkah awal dalam memulai menabung adalah niat bahwa Anda akan memperbaiki keuangan Anda. Niat baik Anda langsung Anda praktekkan dengan memulai memilah-milah kebutuhan setiap Anda menerima penghasilan. Sebagai contoh, buatlah beberapa amplop yang ditulis dengan keterangan kebutuhan harian, sewa rumah, biaya-biaya pokok rutin, seperti air, listrik, dan pulsa. Kemudian, amplop tabungan dan gaya hidup. Ada hukum alam yang mengatakan bahwa jika Anda menuliskan masalah Anda, maka setengah masalah tersebut telah terselesaikan. Disinilah Anda sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang di dunia yang menghabiskan penghasilannya untuk konsumsi dan gaya hidup. Dari sini, Anda akan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan atau gaya hidup. Jika penghasilan Anda saat ini adalah 7 juta rupiah, tetapkan angka dan sisihkan 30% untuk menabung.
Baru kemudian, sisanya Anda bagi ke amplop yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup Anda. Lakukan langkah ini secara terus-menerus agar tabungan Anda kian lama kian banyak. Ini membutuhkan konsistensi yang kuat, tapi dengan niat ingin membangun kekayaan, saya yakin Anda adalah salah satu orang yang terpilih menjadi orang kaya. Keempat, bangun dana darurat yang solid. Lindungi diri Anda dari kejadian tak terduga dengan memiliki dana darurat yang memadai. Tahukah Anda, mengapa banyak orang kaya, terutama dari kalangan orang-orang Cina, tidak pernah menangis sampai meraung-raung saat rumah atau bangunan lain terbakar? Jawabannya sederhana. Mereka mempunyai dana darurat yang dimasukkan ke dalam wadah, yaitu asuransi. Namun demikian, apakah saya akan merekomendasikan Anda untuk mengikuti asuransi? Tidak, saya bukan agen asuransi yang akan mengajak Anda menginvestasikan uang Anda pada perusahaan asuransi. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana Anda membangun dana darurat yang solid. Sebagai manusia, kita tidak akan pernah tahu kejadian apa yang akan menimpa kita di kemudian hari. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan selalu selamat. Tidak ada yang bisa menjamin motor atau mobil kita tidak tergores, bahkan tertabrak oleh kendaraan lain. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ban motor atau mobil kita tidak bocor di tengah jalan saat kita berkendara. Lantas, bagaimana jika itu terjadi? Inilah tujuan dana darurat. Dana darurat adalah dana yang disimpan dan disiapkan untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi pada kita. Contoh sederhana. Ketika Anda berangkat bekerja, tentu Anda menyimpan uang di saku atau kantong Anda untuk berjaga-jaga jika di jalan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dalam konteks lebih luas, dana darurat akan menyelamatkan Anda dari kerugian yang tiba-tiba. Dana darurat yang memadai adalah dana yang besarannya bisa mengcover resiko dari kegiatan Anda sehari-hari. Jadi, selalu sisihkan dana darurat dari penghasilan Anda ya. Dengan jumlah yang bisa mengcover resiko dari kegiatan Anda, agar keuangan Anda tidak chaos akibat kejadian yang merugikan Anda secara tiba-tiba. Kelima, bebaskan diri dari utang konsumtif. Strategi efektif untuk melunasi utang kartu kredit, pinjaman pribadi, dan kewajiban lainnya. Di zaman yang serba instan, seperti sekarang ini, orang cenderung mudah untuk berbelanja sesuatu hal dengan sistem pembayaran secara hutang. Baik melalui kartu kredit, pinjaman online, atau memaksakan diri meminjam pada sanak saudara dan teman dekat hanya untuk memenuhi gaya hidup. Tidak sedikit dari mereka melakukan hal itu hanya untuk membeli barang-barang yang sifatnya kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan. Bagi orang yang ingin memperbaiki kelas keuangan dan mempunyai keinginan kaya, sebaiknya hindari hal ini. Begitu saya mengatakan ini, saya yakin dalam pikiran Anda terbesit, gak gaul dong, gak upgrade dong. Masa pakai barang model atau versi lama? Tapi, tenang saja. Ini adalah hal yang wajar bagi seseorang yang baru mau memulai perjalanan menuju tingkatan keuangan yang lebih tinggi. Jika posisi Anda saat ini sedang mempunyai hutang konsumtif, baik itu cicilan kartu kredit, cicilan pinjaman online,
atau hutang pada teman. Sebaiknya, Anda harus segera menambah amplop alokasi dana pendapatan untuk membayar hutang. Kecenderungan manusia sulit membayar hutang adalah bertentangan dengan langkah menuju finansial yang lebih baik. Mengapa demikian? Sebab, hubungan antara pikiran dan perasaan Anda harus seirama. Jika pikiran Anda positif ingin menaikkan kelas finansial menuju yang lebih tinggi, tetapi hati Anda merasa terbebani oleh hutang-hutang, maka akan terjadi gejolak dalam pikiran Anda. Selain itu, hutang-hutang konsumtif seperti kartu kredit. Jika Anda tidak melunasinya segera, ini akan menjadi momok mematikan bagi keuangan Anda. Bayangkan, bunga yang ada dalam kartu kredit, yang jika Anda tidak membayarnya, maka akan beranak pinak menghasilkan bunga lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi, mantapkan hati untuk melunasi hutang Anda. Meskipun Anda harus mencicilnya, itu lebih baik daripada Anda melalaikannya. Keenam, mulai berinvestasi dengan bijak dan cerdas. Jelajahi berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan Anda, dari saham, reksadana, hingga properti. Dalam tahap ini, pastikan Anda sudah mempunyai modal yang cukup untuk memulai mengembangkan uang Anda. Apakah harus terkumpul 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun untuk memulai berinvestasi? Jawabannya adalah tidak. Di era modern seperti sekarang ini, Anda bisa memulai berinvestasi pada platform kecil hingga besar. Anda bisa memulai berinvestasi kapan saja, dan dengan berapapun dana yang Anda punya. Bahkan 100.000 pun bisa Anda investasikan dalam sebuah saham perusahaan. Dari uang sebesar 2 juta rupiah, Anda sudah bisa memulai berinvestasi dengan resiko yang terukur. Bahkan, ada beberapa investasi yang setiap tahun menunjukkan kenaikan. Artinya, resiko kerugian akibat penurunan nilai barang tersebut sangat kecil. Logam mulia. Ya, instrumen investasi ini dianggap yang paling aman di seluruh dunia. Menurut data analis Treasury, Jasa Yusron, harga emas secara global naik 12% setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia, harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sebesar 68,08% selama 5 tahun ke belakang. Atau setara dengan 8,51% per tahunnya. Sekarang bayangkan, jika Anda menabung selama kurun waktu 1 tahun, dengan uang yang Anda sisihkan dari gaji Anda setiap bulan, sebesar 2 juta rupiah, maka Anda hanya akan mendapatkan uang dengan nilai 24 juta rupiah. Namun, jika Anda menginvestasikan uang Anda pada instrumen logam mulia, maka nilai uang Anda dalam 1 tahun ke depan adalah sebesar 21.700.000 rupiah. Ini berarti Anda mendapatkan uang sebesar 1.700.000 rupiah tanpa Anda harus bekerja. Menjanjikan, bukan? Ketujuh, tingkatkan pendapatan dengan memulai usaha sampingan. Temukan cara-cara kreatif untuk menghasilkan uang tambahan di luar pekerjaan utama Anda. Dalam tahap puncak ini, Anda sudah mempunyai tabungan yang Anda masukkan ke dalam instrumen investasi. Anda bukan lagi seorang yang menghabiskan penghasilan Anda untuk konsumtif. Lebih daripada itu, Anda adalah seseorang yang mempunyai masa depan yang lebih baik dibanding teman-teman Anda yang tidak mengikuti jejak Anda. Apakah kelas finansial Anda sekarang sudah naik? Jawabannya adalah ya.
Anda sudah naik kelas finansial pada posisi sekarang. Tapi, apakah cukup? Belum. Saya akan mengajarkan bagaimana Anda dapat meningkatkan kelas finansial Anda ke tahapan yang lebih tinggi lagi. Dengan kondisi keuangan Anda yang sudah stabil seperti sekarang ini, Anda akan mudah berpikir untuk mencari ide-ide baru. Mencari peluang-peluang untuk mendapatkan uang sampingan selain dari pendapatan utama dan hasil investasi Anda. Sebagai contoh, di daerah tempat Anda tinggal, seringkali orang kesulitan mencari gas melon atau gas subsidi ketika malam hari. Mengingat tempat tinggal Anda agak jauh dari perkotaan. Ini artinya, ada peluang bagi Anda untuk memulai berjualan gas melon. Lantas, dari mana modalnya? Sedangkan, gaji Anda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menabung di instrumen investasi pada tahap ke-6. Begini caranya. Dari langkah sebelumnya, ketika Anda menginvestasikan hasil tabungan Anda memperoleh hasil sebesar Rp1.700.000. Uang hasil investasi tersebut Anda ambil dan pergunakan sebagai modal untuk memulai usaha sampingan. Dengan begitu, uang tabungan Anda tetap menghasilkan. Dan hasil dari investasi, Anda kembangkan lagi untuk memulai usaha sampingan yang kemudian menghasilkan lagi bagi Anda. Dengan demikian, sekarang ini Anda mempunyai 3 penghasilan sekaligus dalam satu waktu, yaitu penghasilan dari gaji, penghasilan dari investasi, dan penghasilan dari usaha sampingan. Kesimpulannya, tidak ada cara instan untuk menaikkan kelas finansial Anda dan menjadi kaya dalam satu malam. Semua butuh proses yang harus Anda lakukan langkah demi langkah pasti untuk mencapai tujuan tersebut. Jika Anda konsisten dengan langkah tersebut, maka tidak mustahil Anda adalah salah satu orang kaya di daerah Anda. Karena saya yakin kaya bukanlah takdir, tetapi adalah hasil dari kerja keras dan usaha dari manusia itu sendiri. Dalam video berikutnya, saya akan membagikan ilmu tentang bagaimana langkah membangun usaha sampingan menjadi usaha yang besar, sehingga kekayaan akan semakin dekat dengan Anda. Demikian. 7. Langkah nyata dalam menaikkan kelas finansial Anda. Semoga setelah menonton video ini, Anda termotivasi dan mempraktekkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng pemberitahuan agar Anda dapat melihat video-video yang berisi ilmu yang bermanfaat. Salam sukses dari saya.